Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Seperti yang diketahui pada cerita sebelumnya, terjadi pertempuran berdarah di dalam Pulau Paradis. Yang mana pertempuran itu diawali dari Marleyan yang mencoba menyelamatkan Falco dan Gabi sembari merebut Founding Titan. Tak terduganya, meski beberapa upaya, tetap saja Eren berhasil bergabung dengan Zeke. Dengan adanya hal tersebut membuat Eren bisa menggunakan kekuatan Founding Titan seperti yang direncanakan. Namun yang paling mengejutkan dari itu, Eren malah berniat menghancurkan seluruh dunia yang mengancamnya. Artinya, Eren selama ini hanya berakting agar bisa masuk ke dalam dunia itu agar bisa menggunakan kekuatan dari Ymir. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut alur cerita Attack on Titan Final Season Part 2 versi Efek Anime. Lanjut dari Eren berhasil keluar dengan paksa dari ingatan yang diperlihatkan oleh Zeke. Dimana karena hal itu pula, Zeke baru menyadari bahwa tidak dicuci otak oleh Zeke, melainkan Grisha lah yang dikendalikan oleh Eren dari masa depan. Pastinya, mendengar dan melihat semua dalam ingatan itu membuat Zeke sangat terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Namun satu hal yang pasti di sini, ia mendapat satu tugas baru untuk menghentikan Eren apapun yang terjadi. Karena jika tidak, masa depan yang mengerikan akan terjadi. Meski telah dibuat terkejut seperti itu, ada kabar baik di sini, yakni Eren tidak akan bisa menyuruh Ymir karena dia bukanlah pewaris asli Raja Res. Dengan adanya hal itu membuatnya tenang kembali. Namun ternyata hal itu tak sesuai pikirannya kembali. Dikarenakan Eren bersikeras untuk melepaskan ikatan borgol dari tangannya itu walaupun jari-jarinya putus. Yang paling buruk dari itu Eren berhasil mendekati Ymir dan mencoba menyuruhnya untuk menggunakan kekuatannya. Awalnya Zeke tidak berbuat apa-apa. Namun saat melihat Eren mulai menghasutnya, dia mulai bergerak ke sana untuk menghentikannya. Scene pun langsung dipotong dengan masa lalu dari Ymir. Diketahui pada 2000 tahun yang lalu, yang mana masa itu masih banyak terjadi perbudakan dari kerajaan Res. Terlihat ada satu gadis yang sangat baik di dalam desa tersebut. Saking baiknya itu, dia pun hanya memikirkan bagaimana cara membuat semua orang bahagia. Suatu ketika kedamaian desa itu langsung hancur saat ada prajurit hanya membakar dan menjadikan budak di desa tersebut termasuk Ymir. Tak lain, semua prajurit itu adalah utusan dari Raja Res. Beberapa waktu berlalu dalam perbudakan itu, terjadi suatu hal yang keji, yakni semua penduduk yang sangat takut dengan kekejaman Raja Res langsung menunjuk bahwa Ymir yang mencuri babi hutan tersebut. Tentu saja akan tuduhan yang tidak masuk akal tersebut, Ymir langsung kabur ke hutan agar tidak dibunuh oleh prajurit Res. Beruntungnya dalam waktu yang tepat, dia menemukan sebuah pohon besar yang ia bisa gunakan untuk sembunyi. Namun yang terjadi, dia malah terjatuh ke dalam air yang sangat dalam di pohon tersebut. Dengan kepasrahan itu tiba-tiba muncullah satu hewan aneh yang mendekati tubuhnya. Yang kemudian tiba-tiba saja terjadi ledakan petir yang membuat Ymir menjadi monster Titan. Nah, hal ini pula menandai Titan pertama yang ada di bumi. Meskipun sudah memiliki kekuatan penghancur seperti itu, Ymir tidak membalas dendam kepada Res, malah disuruh mengabdi pada kerajaan ini dengan menjadi budaknya. Tugas darinya sangatlah banyak, seperti menghancurkan semua negeri untuk dijadikan kekuasaan dari Res. Sampai suatu ketika, setelah pencapaian besarnya itu ia mengandung anak dari Raja Res, dengan tujuan dia bisa memberikan kekuatannya pada seluruh pewaris kerajaan. Dengan demikian pula, suku bangsa Eldia bisa menjadi penguasa dunia. Yang paling buruk dari itu semua, ketika Ymir mendapatkan luka parah dari tombak yang mengenai dirinya saat melindungi Raja Res. Kejinya di situ dalam ambang kematian tersebut, Res malah meminta 3 anaknya untuk memakan tubuh dari Ymir agar bisa mendapatkan kekuatannya. Yang mana anaknya tersebut adalah Sina, Maria, dan Rose. Sejak dari situ mulai bertumbuhlah darah Ymir ke seluruh kerajaan Res di penghujung dunia. Nah, pada dunia lain Ymir yang hidup di sana membuat banyak sekali monster raksasa dengan tanah liat agar bisa menjaga bangsa Eldia. Dari situlah semua Titan itu bermula dan sejarah mengapa dunia ini menjadi seperti ini. Balik lagi dari cerita Eren yang berhasil menghasut Ymir dengan kata-katanya. Eren berkata kalau semua penderitaan ini telah berakhir, karena sebentar lagi dirinya lah yang akan membuat dunia ini damai kembali dengan menghancurkan apa yang ada dari suku Eldia.
Mendapati perintah itu, Ymir pun yang awalnya tak merespon akhirnya tunduk dengan perkataan tersebut. Dengan begini, Eren resmi bisa menggunakan kekuatan dari Founding Titan. Setelah kekuatan itu aktif, Eren langsung berubah menjadi Titan raksasa yang sangat besar. Tak hanya itu, dia langsung menggunakan semua raksasa pada tembok besar tersebut untuk menyerang manusia di seberang. Nah, scene ini sangatlah dramatis dan mengerikan. Bagaimana tidak, semua raksasa yang terbangun menginjak-injak semua yang ada di depannya. Yang mana kekuatan ini disebut sebagai rumbling. Nah, mengetahui semua yang terjadi, semua manusia yang ada di sana langsung berupaya untuk menyelamatkan diri sendiri. Tak lama berselang dari itu, tiba-tiba semua rakyat Eldia mendengar suatu perkataan dari Eren, yaitu Eren berkata bahwa ia akan mengakhiri penderitaan dari bangsa Eldia dengan cara menghancurkan semua musuh Eldian selama ini. Dengan demikian pula, mereka semua bisa terbebas dari penderitaan ini untuk sekian lama. Ketika para Eldian yang berada di Marley melihat kenyataan itu langsung tertegun lesu, lantaran benar adanya kalau hari ini adalah hari akhir dari mereka. Sedangkan dalam sudut dari Reiner, Gabi dan Colt berhasil selamat dari reruntuhan yang kemudian berlanjut mencari Falco. Reiner menjelaskan kalau Falco kemungkinan besar sudah dibawa oleh Jen dan Connie. Alasannya karena Falco sangatlah berguna nantinya. Ia juga berkata untuk menyerah pada pertarungan ini karena semuanya sudah berakhir setelah ini. Ia berkata seperti itu karena kekuatan pengerasan Titan sudah tidak bisa digunakannya lagi. Mendengar hal itu, Gabi langsung membulatkan tekadnya untuk menghentikan semua ini. Sementara dalam sudut dari Jen, ia mengungkapkan kepada semuanya bahwa rumbling ini tidak semerta-merta buruk. Malah hal inilah yang membuat bangsa Eldia terbebas. Dari situ pula, semuanya baru menyadari bahwa Eren tetaplah Eren yang dulu. Di kala pembicaraan itu, tiba-tiba ada ketegangan lagi. Yakni Connie meminta Jen untuk memberikan Falco kepadanya agar bisa menyelamatkan ibunya yang terjebak menjadi Titan. Tentu saja semua kebingungan dengan apa yang akan dilakukannya, lantaran amarah Connie sudah meluap. Saking marahnya, Connie langsung membawa Falco kabur dari tempat itu. Jelas saja Armin dan Mikasa tidak bisa mengejarnya, dikarenakan mereka harus mengatasi para Titan yang ada di sini sampai habis. Dalam sisi lainnya juga dalam keputusasaan. Bagaimana tidak, Kaya yang sedang berlarian tidak sengaja masuk ke dalam tempat buntu, dan di mana dalam tempat tersebut ada Titan yang siap memakannya. Beruntungnya dalam kepasrahan tersebut, Gabi dengan tepat waktu berhasil membunuh Titan tersebut. Usai hal itu, Kaya dan Gabi pun berbaikan. Namun di sini Gabi juga meminta maaf atas perkataan sebelumnya, bahwa yang salah bukanlah Kaya melainkan dirinya. Scene berganti pada Mikasa dan yang lain membasmi semua Titan yang ada di daerah penduduk, termasuk dengan Yelena dan anak buahnya. Kenapa seperti itu? Alasannya sudah pasti karena Yelena masih berharga di sini. Nah, dalam pembantaian besar-besaran Titan yang ada di sini, ada yang membuat Armin ragu. Kenapa seperti itu? Dia diharuskan untuk membunuh Komandan Pixis. Singkat cerita, setelah berhasil menghilangkan keraguan tersebut, akhirnya semua Titan yang berkeliaran di sini sudah mati semua. Usai masalah besar ini, ada masalah kembali dari Floch, di mana ia meminta bawahan dari Yelena untuk berkumpul di suatu tempat untuk menjalani eksekusi. Tentu saja, Jen yang ada di situ tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya melihat saja. Di ruang bawah tanah, Gabi yang bertemu dengan Mikasa dan Armin langsung bertanya di mana keberadaan dari Falco. Jelas saja, mendapat pertanyaan tersebut membuat Armin dan Mikasa kebingungan dan hanya bisa menjelaskan apa yang terjadi. Pada pembicaraan itu terungkap kalau pengerasan dari semua tidak sudah hilang. Artinya, Ani bisa keluar dari pengerasnya itu. Benar sekali. Dalam satu momen, Ani sudah keluar dengan keadaan lemas tak berdaya setelah 4 tahun lamanya mendekam di dalam situ. Cerita beralih pada sisi para medis menyelamatkan semua penduduk yang selamat. Tetapi di kala kepanikan itu terjadi pro dan kontra dari perbuatan Eren. Jadinya, Hitch selaku pemimpin yang ada di sana mempersiapkan barang-barang penting untuk mengatasi masalah nantinya. Nah, sesaat masuk ke dalam ruangan dari Ani, dia sangat terkejut karena Ani benar-benar keluar. Akan tetapi, dia berhasil menemukannya dan menyekap Ani yang sedang lemas. Meski begitu, Ani yang licik mengancam Hitch agar tidak mengatakan kepada yang lain. Jika tidak, maka dirinya akan berubah menjadi Titan. Pastinya mendapat ancaman itu, dia langsung membawanya ke tempat yang aman. Di situ Ani secara tiba-tiba berterima kasih kepada Hitch untuk selama ini.
Artinya selama 4 tahun ini, meski dikeraskan seperti itu, Annie bisa mendengar dan mengerti semuanya. Hal ini berarti Annie sudah tahu setengah kejadian di dunia ini. Selanjutnya pada perjalanan menuju ke suatu tempat, Annie sedikit menceritakan tentang masa lalunya itu, yang mana sebenarnya ia tidak peduli dengan orang yang ia bunuh. Kenapa ia memiliki sifat seperti ini? Hal ini dikarenakan dia telah dididik seperti ini oleh orang tua angkatnya itu. Ternyata Annie terlahir dari perselingkuhan ibunya dengan orang Eldian, sehingga saat lahir dirinya langsung dibuang di suatu tempat. Dan orang yang menemukan dirinya itu adalah orang tua angkatnya yang sekarang. Nah, orang tua angkatnya itu tidaklah sebaik yang dikira. Malah dia dididik untuk menjadi pejuang Eldia agar hidupnya bisa terjamin. Akibat didikan yang keras membuat Annie menjadi sangat kuat hingga tidak mempunyai perasaan. Saking tidak berperasaan, saat di latihan terakhir dia sampai membuat orang tuanya cedera hingga tidak bisa berjalan. Oleh sebab itu, ia menjadi tidak peduli seperti ini. Hingga suatu ketika tiba-tiba orang tua angkatnya itu memintanya untuk berhenti menjadi pejuang, lantaran ia sudah menganggapnya sebagai putrinya sendiri, sehingga dia merasa bersalah melakukan semua ini padanya. Sebab dari itu, meski sekarang tidak memiliki tujuan lagi, setidaknya ia masih berharap untuk bertemu dengan orang tua angkatnya itu sekali lagi. Sisi berganti pada kericuan wilayah Eldian di Marley. Terlihat di sana, semua orang yang mengetahui terjadinya rambling langsung memberontak kepada Marleyan untuk mendengarkan perkataannya. Walaupun terlihat sepertinya itu tidak berjalan dengan lancar sehingga terjadi kekerasan di sana. Sementara dalam sudut Cat Shadis memberitahukan kepada prajurit junior untuk tetap berpegang teguh pada prinsipnya itu setelah semua berakhir. Dan yang bisa dilakukan saat ini adalah mematuhi perintah dari Floch untuk bisa selamat. Tidak hanya mereka saja yang dibuat kebingungan, tetapi Armin dan Mikasa juga merasa demikian. Bagaimana tidak, dalam kepanikan ini mereka harus berpikir rencana ke depannya. Lalu langkah yang bisa dilakukan oleh Armin sekarang adalah berbicara kepada Connie secara baik-baik agar tidak mengorbankan Falco. Singkat cerita, setelah persiapan dan pembulatan tekad, akhirnya Armin dan Gabi pergi menuju ke kota Ragako. Usai masalah itu, di salah satu tempat terjadi ketegangan antara Jen dan Floch. Floch berniat membunuh semua yang tidak mau bergabung dengannya untuk membangkitkan kejayaan Eldian. Selain dari itu, Floch juga menghasut Jen agar hidup normal seperti dulu lagi. Nah, akan jaminan dan harapan tersebut membuat semua merasa kebingungan dengan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Berikutnya cerita berpindah di area hutan luar Pulau Paradis, yang mana waktu itu diperlihatkan Komandan Magat dan Pik berhasil selamat dari kerusuhan Rambling Eren. Nah, di keheningan itu dia dikejutkan dengan adanya Hanji dan Levi yang terluka parah meminta bantuan kepadanya. Lalu selang perdebatan tanpa akhir itu, akhirnya menghasilkan hal baik yakni mereka bergabung agar bisa menghentikan Rambling ini bersama. Hari pun mulai malam dan kebimbangan masih berada pada pikiran mereka. Sedangkan dalam sudut dari Connie sendiri juga kebingungan dengan apa yang dilakukan benar atau tidak. Tetapi jika sudah seperti ini, maka sudah tidak ada pilihan lagi. Singkat cerita, akhirnya dia dan Falco sudah sampai pada desa yang dituju. Awalnya, Falco terkejut dengan apa yang dilihatnya di sini. Sebelum Falco benar-benar akan dimakan, beruntungnya Armin dan Gabi sampai tepat waktu. Pada ketegangan itu, Connie yang sudah tidak tahan lagi langsung membawa Falco ke dekat mulut dari ibunya. Tetapi Armin yang tidak mempunyai cara lagi pun akan mengorbankan nyawanya agar ibu Connie bisa kembali menjadi manusia. Jelas saja Connie dengan spontan menyelamatkannya dan menyudahi masalah ini. Usai hal itu, Connie meminta maaf atas keegoisannya, sambil membulatkan tekad untuk menjadi prajurit yang baik seperti perkataan ibunya dahulu. Jadi ia akan mengakhiri perang ini dan menjadi prajurit terhebat. Ketika mendengar hal itu, Armin sangat senang lantaran pertikaian ini sudah berakhir. Esok harinya terlihat kondisi sudah mulai tenang sama seperti episode awal. Nah, dalam kedamaian itu, Armin tidak sengaja bertemu dengan Annie yang makan di situ. Entah apa yang dilakukan selanjutnya, yang pasti Hitch menerima surat dari Annie kalau sebentar lagi akan bergerak. Alur berpindah dari pengeksekusian dari Yelena dan Onyan Kopon. Pada detik-detik pengeksekusian itu, Floch meminta kata-kata terakhir kepada mereka sebelum mati. Pastinya saat itu Onyan Kopon yang sudah muak dengan pengkhianatan ini, ia langsung mengungkapkan kesedihannya. Jelas saja, Floch yang mendengar hinaan itu langsung meminta Jen untuk menembaknya. Benar sekali, Jen langsung menembaknya 5 kali tanpa mengenainya.
Yang ternyata itu adalah sinyal untuk Pik bergerak menyelamatkan Jen, Yelena, dan Onyan Kopon. Nah, kenapa Pik berada di sini? Lantaran pada saat malam hari, mereka sudah membicarakan rencana kepada Mikasa dan lainnya tanpa ketahuan. Mereka melakukan itu semua sudah jelas untuk menghentikan rumbling yang terjadi. Well, itu saja untuk cerita part kali ini. Berikutnya cerita lebih menarik lagi dikarenakan rencana menghentikan rumbling akan dimulai. Lalu seperti apakah rencana tersebut? Kita nantikan saja pada part berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.